Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini ada informasi yang cukup mantap dan cukup menarik sekali ya, berkaitan dengan project Pi Network dan juga berkaitan dengan Bitcoin. Nah, karena di sini kita tinggal menunggu fase berikutnya atau fase mainnet berikutnya ya rekan-rekan. Tentu saja di sini project daripada Pi Network informasinya sangat cepat sekali ya. Bahkan setiap menit, setiap detik, setiap jam itu selalu ada pembaruan informasi demi informasi dari berbagai dunia ya rekan-rekan. Yang mana juga ikut memberitakan perkembangan daripada Pi Network itu ya oleh media-media di luaran sana ya rekan-rekan. Maka dari itu kita harus mengulasnya. Nah, di sini cukup mantap dan cukup menarik ya. Di sini dikutip dari Pi Network atau dikutip dari Pi News Media ya, merupakan saluran platform media terkemuka di jaringan Pi. Ini memang disengaja dirancang untuk menganalisa dan melacak kemajuan proyek dan membangun ekosistem Pi, kemudian juga memelihara ekosistemnya ya. Nah, ini sangat mantap sekali dan sudah diikuti sekitar 485.000 pengikut ya rekan-rekan dalam Twitter. Dan kalau kita amati dalam Twitter itu memang informasinya bergerak dengan sangat cepat sekali rekan-rekan. Bahkan di sini 27 detik sudah ada informasi yang terbaru ya. Nah, dan di sini juga ada yang 11 jam ya. Ini sangat mantap. Kemudian di sini juga ada yang 3 jam dan juga ada yang 5 jam ya rekan-rekan. Kemudian di sini saya ingin mengulas sebuah informasi yang cukup mantap ya dari Pi News Media di sini ya rekan-rekan. Yang mana di sini pada tahun 2008 yang lalu ada seorang pria yang bernama Satoshi Nakamoto ya mengaktifkan jaringan Bitcoin. Kemudian di sini pada tahun 2019 ada seorang pria yang bernama Dr. Nicholas Kokalis diaktifkan Pi Network ya, mengaktifkan jaringan Pi Network yang memungkinkan sebagian besar orang-orang sipil atau warga biasa atau orang awam atau pemula dalam dunia cryptocurrency ya, itu juga bisa memiliki semacam akses untuk memiliki mata uang cryptocurrency. Ini adalah dua orang jenius ya, atau orang yang mengubah dunia untuk layak diingat ya rekan-rekan. Dan di sini sebagai catatan yang penting, pada tahun 2008 di sini sosok daripada Satoshi Nakamoto ini adalah sosok anonim ya, sosok yang tidak dikenal keberadaannya orangnya, karena di sini pada kemunculan awal untuk progres daripada blockchain, yang mana di sini mengusung daripada jaringan Bitcoin ya, atau Bitcoin ya rekan-rekan, koin Bitcoin, yang mana di sini memiliki sifat terdesentralisasi yang tidak bisa atau tidak terpengaruh oleh otoritas pusat ya, dan di sini sangat bertentangan dengan sentralisasi ya. Maka dari itu pada awal mula kemunculannya ini memang sangat ditentang oleh beberapa bank-bank sentral yang memiliki otoritas pusat ya, semacam otoritas dari suatu lembaga atau suatu negara ya. Maka dari itu untuk alasan keamanan, nah di sini sosok Satoshi Nakamoto tidak berani menampakkan dirinya ya, atau tidak dikenal secara publik siapa orang yang asli ya daripada sosok Satoshi Nakamoto ini. Kemudian berkembangnya Bitcoin yang mana juga dirasa sangat sukses ya rekan-rekan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Jadi di sini 2008 sampai 2014 di situ barulah Bitcoin itu bisa melonjak harganya menembus ratusan juta rupiah untuk satu koin Bitcoinnya ya rekan-rekan. Nah, di situ kesuksesan Bitcoin rupanya juga menimbulkan semacam efek domino ya pada dunia cryptocurrency dan dunia blockchain, yang mana juga diikuti dengan adanya blockchain baru, jaringan-jaringan baru dan kripto baru ya. Di antaranya di situ ada anak buah atau anak didik atau anak murid daripada Dr. Nicholas Kokalis yang berani menampakkan diri untuk pertama kalinya dalam publik ya. Siapa lagi kalau bukan pendiri daripada jaringan Ethereum atau Vitalik Buterin ya rekan-rekan. Nah, di situ Vitalik Buterin muncul ya mungkin pada sekitar tahun 2014 dengan mengusung jaringan Ethereum ya. Yang mana pada jaringan Ethereum di situ memang jaringan yang generasi kedua dari blockchain yang memiliki sedikit kecanggihan daripada Bitcoin ya rekan-rekan. Ini sangat mantap sekali ya. Kemudian di sini kesuksesan daripada Ethereum yang memiliki harga atau memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam bursa ya, bahkan sempat menyentuh harga sampai 50 juta rupiah untuk satu koin ETH-nya ya rekan-rekan. Nah, di situ juga mulai bermunculan semacam blockchain baru lagi ya, semacam Solana dan juga blockchain. Banyak sekali ada rekan-rekan jenis blockchain dan jenis jaringan yang ada sampai saat ini. Bahkan proyek-proyek garapan semacam testnet ya untuk mengetes daripada jaringan baru atau blockchain baru itu mulai bermunculan.
Nah, yang kemarin yang baru-baru ya itu ada jaringan Aptos, yang mana di situ juga memberikan event testnet ya. Siapa saja yang berpartisipasi akan mendapatkan rewardnya dan bisa dicairkan ya ketika sudah memasuki fase mainnetnya ya, atau sudah listing dalam bursa. Kemudian di sini pokok penting yang ingin saya sampaikan di sini kepada para pionir semuanya ya. Jadi proses itu memang tidak mengkhianati suatu hasil ya rekan-rekan, dan apapun itu kalau kita memiliki semacam mimpi yang besar, proses yang harus dilalui juga harus besar ya rekan-rekan. Salah satunya adalah apa yang dicita-citakan atau visi dan misi daripada koin atau project Pi Network itu sendiri ya. Yang mana di sini untuk visi dan misi daripada Pi Network sudah sangat jelas sekali dan sudah diketahui oleh para pionir semuanya di seluruh dunia ya, yaitu menjadikan orang biasa bisa menjadi bernilai ketika rekan-rekan memiliki koin Pi atau ikut mining daripada koin Pi itu sendiri ya. Nah, dan juga bisa menghadirkan pengalaman paling eksklusif di dunia dalam dunia Web3 ya, dan menjadikannya Pi Network merupakan salah satu mata uang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, untuk visi dan misi yang sangat besar ini tentu tantangan demi tantangan yang besar itu juga harus dilalui dan harus dilewati ya. Maka dari itu untuk kematangan daripada aplikasi ekologi atau ekosistem itu harus dipersiapkan dengan sangat matang dan harus siap ya rekan-rekan. Jadi agar tidak ada kendala-kendala ketika nanti memasuki fase mainnet berikutnya. Jadi di sini progres daripada core team ya, atau project daripada core team di sini sangat jelas sekali ya rekan-rekan, dan di sini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Jadi step by step ya. Kemudian di sini kalau kita bandingkan Pi Network dengan Bitcoin ya atau BTC. Nah, di sini pada tahun 2008 dan juga pada tahun 2019. Pada tahun 2008, nah ini tepatnya ya Bitcoin. Nah, di sini untuk mining yang pertama secara gratis ya. Dan di situ banyak sekali orang-orang yang mungkin mengabaikan penambangan secara gratis ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini BTC Require Expensive Equipment. Kemudian di sini memiliki semacam harga yang mahal ya rekan-rekan. Awalnya di sini penambangan gratis, tapi di sini hanya sedikit yang menambang ya, karena gratis dan teknologi pada waktu itu dirasa tidak masuk akal untuk memiliki harga yang tinggi ya. Nah, maka dari itu untuk orang-orang yang dulu pada tahun 2008 mining Bitcoin secara gratis dan mendapatkan ribuan Bitcoin, tentu akan bisa dikatakan sultan berikutnya ya. Nah, kemudian ketika harganya sudah mulai naik ya rekan-rekan, sudah mulai tinggi, nah barulah orang-orang menyadarinya dan beramai-ramai berbondong-bondong ingin mendapatkan koin Bitcoin itu ya dengan cara mining ya rekan-rekan. Nah, perlu diketahui ketika sudah harganya tinggi, di sini dibutuhkan skill komputer ya untuk miningnya ya rekan-rekan. Nah, karena di sini banyak sekali yang memining, tentu saja di sini nah ini untuk cara miningnya juga dibutuhkan komputer yang lebih canggih, lebih mahal dan seperti itu ya. Jadi di sini terus terupgrade ya rekan-rekan untuk cara mining daripada Bitcoin, dan juga transaksinya sangat lambat ya. Nah, kemudian di sini Bitcoin is not for everyone. Nah, kemudian pada akhirnya pada sampai hari ini Bitcoin tidak untuk orang biasa ya. Artinya di sini ya Bitcoin hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kelas atas saja ya rekan-rekan. Awalnya di sini disepelekan, kemudian bisa bernilai, kemudian dicari orang walaupun dengan susah payah dengan biaya yang mahal ya untuk meminingnya. Kemudian pada tahun 2019, nah di sini dalam jangka waktu sekitar 10 tahun lebih ya. Nah, di sini bermunculan ya rekan-rekan. Nah, di sini muncullah progres Pi Network itu sendiri. Nah, kemudian di sini Pi is completely free. Artinya Pi Network gratis tanpa modal ya, sama dengan Bitcoin awalnya. Kemudian di sini Pi require no expensive equipment ya. Di sini Pi masih belum memiliki harga ya rekan-rekan. Kemudian di sini Pi require no computer skill. Pi Network tidak membutuhkan skill komputer dalam penambangannya ya. Jadi di sini bisa menggunakan ponsel saja. Ini sangat mudah dan sangat menarik sekali rekan-rekan. Jadi di sini sama-sama mining, sama-sama teknologi blockchain, tapi di sini merevolusi industri blockchain cryptocurrency sebelumnya ya. Jadi bisa di mining dengan handphone saja tanpa perlu menggunakan skill komputer yang mahal ya. Kemudian di sini Pi transfer is super fast. Nah, di sini kecepatan transfer daripada Bitcoin atau Picoin ya, ini jauh melebihi daripada blockchain Bitcoin itu sendiri. Kemudian di sini disebutkan Pi is for everyone. Nah, Pi ramah ya rekan-rekan, dan Pi digunakan oleh semuanya, oleh semua orang ya. Jadi semua orang yang belum mendaftar koin Pi sampai saat ini bisa mendaftarnya ya rekan-rekan, dan ini memang dimaksudkan agar bisa digunakan sebanyak-banyaknya oleh orang-orang di seluruh dunia ya.
Nah, karena di sini memiliki total supply 100 miliar koin ya, dan 100 miliar koin itu bisa bernilai sangat tinggi ya ketika digunakan oleh seluruh orang di muka bumi ini. Nah, itu tadi adalah gambaran singkat tentang project daripada Bitcoin yang dibandingkan dengan project Pi Network ya. Satoshi Nakamoto berbanding dengan Dr. Nicholas M. Koukallys. Bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Nanti rekan-rekan juga bisa menulis pendapat rekan-rekan ya, atau ketika rekan-rekan memiliki semacam informasi atau pengetahuan yang lebih tentang ini, bisa tulis saja dalam kolom komentar ya. Nah, sekali lagi di sini disclaimer on, kita hanya bisa berbagi semacam informasi demi informasi ya rekan-rekan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini ya, kita memang perlu ya rekan-rekan untuk membandingkan ini ya, karena di sini progresnya itu hampir mirip, hampir sama. Bedanya Pi Network itu bisa merevolusi ya. Jadi kesalahan-kesalahan daripada blockchain BTC ini disempurnakan oleh Bitcoin ini ya, oleh Dr. Nicholas Koukallys ya, orang jenius dari negara Amerika Serikat. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa di sini sekian dulu ya konten dari saya. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan jangan lupa komentar dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.